Kembali lagi bersama saya, Faryanida Putuliani dalam acara Oase. Dalam episode Oase kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup halal, mengingat sekarang ini gaya hidup halal sedang tren dan sedang diikuti oleh kaum milenial. Nah, untuk membahas itu semua kita sudah terhubung secara virtual dengan Bapak Abdul Halim M.Hum. Beliau merupakan Direktur Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara UIN Raden Mas Said Surakarta. Assalamualaikum Pak Halim, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Mbak Puput. Mbak Puput gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya, Baik Pak, untuk Oase episode kali ini kan kita akan membahas tentang gaya hidup halal. Mungkin ya. sebelumnya Pak Halim bisa menjelaskan apa itu halal dan bagaimana kriteria halal ini Pak? Oke, baik. Mbak Puput terkait dengan halal itu, apa itu halal? Halal itu secara bahasa bermakna sesuatu yang diperbolehkan, ya, sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam dalam konteks ini, ya. Nah, itu jadi baik terkait dengan makanan, pakaian, harta, dan lain sebagainya yang bisa dikonsumsi, dipakai, atau dipergunakan secara halal dan boleh sah menurut syariat agama. Itu pengertian tentang halal. Kemudian kalau ditanya tentang kriteria halal, setidaknya ada 3 hal Mbak Puput yang menjelaskan tentang halal itu. Yang pertama, halal secara zatnya. Jadi misalkan ya secara zatnya barang itu halal, misalkan beras, buah-buahan dan lain sebagainya, hewan yang dihalalkan itu secara zatnya halal, ya. Jadi tidak najis, tidak kotor, tidak menjijikkan gitu ya. Itu kriteria dari sisi zat barangnya, ya. Kemudian yang kedua, halal dari sisi perolehan Mbak Puput. Misalkan Mbak Puput eh, punya uang, itu cara memperolehnya halal. Dengan bekerja, dengan aktivitas yang itu dihalalkan, kemudian mendapat harta dari situ. Nah, itu jadi cara selain zatnya halal, kemudian cara perolehannya halal, ya. Mangga itu halal, tetapi kalau mencuri mangga tetangga menjadi tidak halal gitu ya. Gitu. Itu cara perolehannya harus halal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, cara pengolahan. Ya, cara pengolahan bagaimana, misalkan berupa makanan itu, bagaimana makanan yang zatnya diperoleh dengan zatnya halal, kemudian diperoleh dengan cara yang halal. Terus yang terakhir, bagaimana bahan tersebut diolah, ya. Misalkan kalau dalam konteks hewan, bagaimana disembelih, dia bagaimana dimasak, apakah bercampur dengan barang najis atau tidak, itu yang menjadi kriteria, ya, ya. Sesuatu dapat dikatakan sebagai halal. Jadi zatnya, kemudian cara perolehan, kemudian cara pengolahan. Kira-kira begitu Mbak Bubut, simpelnya seperti itu. Ya. Baik Pak, berarti untuk halal ini nggak sebatas berlaku untuk makanan juga, tapi bagaimana cara memperolehnya ya Pak? Betul, ya betul. Cara memperolehnya, cara mengolahnya juga itu harus dipastikan. Nah, ini kan harus kita paham dari hulu sampai hilir gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.